Shalom. Itu baru keren. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya berdoa dan percaya pagi hari ini biarlah kita bukan sekedar rutin datang ke gereja, tapi ini hari di mana Tuhan sudah naik ke surga dan Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada kita semua. Saya percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada jamaah dan Tuhan yang luar biasa. Saudara siap menerima itu? Katakan amin. Amin. Yang siap kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, selama 1 minggu ini Tuhan. Kau yang menyertai dalam kehidupan kami, Kau telah memberkati buat kehidupan kami. Itu karena kasih anugerah-Mu melimpah buat setiap kami ya Bapak. Biarlah hari ini Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, beribadah kepada Engkau ya Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah segenap hati dan pikiran kami Tuhan boleh tertuju pada Engkau Tuhan, fokus pada Engkau Tuhan Yesus, untuk mengasihi Engkau karena Engkau Allah yang baik buat kami ya Bapak. Berkati kami semua Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu untuk penuhi hati dan pikiran kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh yang kami sudah melayani Engkau Tuhan, dari WL kami, single kami, imam musik kami Tuhan. Kami sangat percaya pengurapan kuasa Allah turun Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan membawa ujian Tuhan. Engkau yang akan hadir Tuhan, kami undang hadirat-Mu setiap di ibadah kami ya Bapak. Kami percaya di mana hadirat-Mu, kuasa-Mu, janjian-Mu akan Kau nyatakan Tuhan di gereja kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa kami. Percaya terus Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap bangsa kami ya Bapak. Biarlah Kau menjamah melawat bangsa kami, Kau terus memulihkan Tuhan dalam keadaan bangsa Indonesia ya Bapak. Biarlah semua ini Tuhan Yesus, rencana-Mu yang indah Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik untuk bangsa kami ya Bapak, sehingga bangsa kami Tuhan untuk maju ke depan ya Bapak. Bangsa kami mengalami lawatan Allah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang akan melawat setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami Tuhan, seluruh jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus, yang sudah mempercayakan Tuhan di bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau menanamkan suatu hati yang berintegritas Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh ingin mengasihi bangsa kami, yang ingin memajukan negeri kami yang kami cintai Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan mengalami blessed Tuhan, diberkati di bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk kepala sidang kami yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Niko, buat wakil kami Tuhan, buat gembala kami Tuhan, Sikap 4 Tuhan, Pastor William Tuhan, Ibu Gembala dan seluruh Tuhan Yesus, para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu, visi, misi, lebih lagi Tuhan Yesus atas hamba-hamba-Mu ya Bapak. Berkati Bapak, biarlah Tuhan Engkau berikan Tuhan dengan keunjungan Tuhan, satu hati Tuhan Yesus, satu kesatuan yang utuh Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak. Dan Engkau akan memakai kebajikan kami sebagai messenger Pentakosta yang 3 ini Bapak, untuk di bangsa-bangsa, sehingga pencurahan kuasa Roh Kudus Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus Engkau akan berikan di hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami kasih, Pastor Hengki, beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami percaya Kau kuat yang memampukan Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu Tuhan, di kami Tuhan Yesus sebagai leadership kami ya Bapak. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus dalam pelayanan Bapak, di dalam pengembalaan ya terus dengan visi-misinya. Boleh lagi Tuhan Yesus membukakan dia Bapak, sehingga mereka melihat Tuhan Yesus lawatan-Mu Tuhan terjadi atas DGB pada bangan ya Bapak, dengan visi kami untuk 5.000 jiwa Tuhan Yesus boleh digenapi Bapak. Berkati Tuhan Yesus gereja kami di pada bangan Bapak. Berkati Tuhan Pastor Hengki, keluarga besarnya Tuhan, segala pekerjaan, usaha, apapun Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, yang bersekolah Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan untuk menembus tadi, keluar dari Bapak. Tuhan juga memberkati yang memintai di dalam perlindungan-Nya Bapak. Diberkatilah Tuhan Yesus, hamba-Mu keluarga besar ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saya percaya hari ini Tuhan, Engkau yang akan menuntun ibadah kami ya Bapak. Engkau yang menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, dan akan meresponi setiap firman-Mu Tuhan Yesus.
Engkau yang memberkati dengan pengurapan-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan Yesus yang memberikan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami menerima, meresponi firman-Mu Tuhan Yesus, kami pasti diubahkan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan, ada segala sesuatu yang Kau berikan, kami pulang hingga kami diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Roh Kudus Kau hadir di hati dan pikiran kami, di gereja kami Yesus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan dulu. Kangen seminggu sekali ketemu kan. Salamannya bebas deh saudara, apa yang nyaman buat saudara. Begini boleh, begini juga boleh. Coba lihat kiri kanan. Hai, God bless you, Tuhan berkati. Ayo Bapak Ibu, boleh saya tunggu 2 jam ya. Puji Tuhan, senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara hari ini. Sekali lagi saya mengulangi bahwa hari ini kita di masa-masa Tuhan sudah naik ke surga dan Tuhan ingin mencurahkan kuasa-Nya yang besar. Nah, saya berdoa itu bukan sekedar perayaan atau selebrasi, tapi biar itu menjadi kenyataan di tempat ini. Saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara dikuatkan, saudara diperlengkapi, dan saudara diberkati Tuhan. Yang yakin bilang yes. Tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Semoga Roh Kudus hadir di sini. Tepuk tangan lebih keras buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus berkati. Yang percaya dalam
Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus itu bukan sekedar objek, tapi dia pribadi yang luar biasa. Amin. Alkitab catat bahwa Roh Kudus itu membantu saat kita berdoa. Saat kita nggak tahu ngomong apa lagi, Roh Kudus membantu kita untuk mengungkapkan hal-hal yang tak tersampaikan. Yang percaya Roh Kudus itu nyata dalam diri saudara, bilang amin. Coba bilang kiri kanan, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Walaupun ngomongnya seperti bahasa roh, saya percaya itu perkataan yang positif. Tepuk tangan lagi buat saudara saya punya kuasa. Roh Kudus memberikan buat kita supaya perkataan yang perbuatan kita punya kuasa. Haleluya. Tepuk tangan dan sorak-soraknya buat Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rohmu yang dahsyat diberikan bagi setiap kami. Haleluya. Diberkati Tuhan, bilang amin. Selamat Tuhan, saudara silakan duduk kembali. Senang bisa melihat saudara bersemangat pagi hari ini. Saya percaya kita mendapatkan firman yang ganda nanti pada waktu firman Tuhan akan disampaikan buat kita. Mari siapkan hati kita saudara, bahwa kami tenggelam Tuhan untuk
lebih lagi menyembah-Mu di dalam kedalaman hubungan dengan Tuhan. Engkau yang melayakkan kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu ada di dalam kami. Biarlah saat kami menyembah, Roh Kudus mengalir dan menjamah setiap hati yang mencari Tuhan sungguh-sungguh pagi ini. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan kehadiran. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan. Ini waktu Tuhan, mari katakan.
kami pagi ini bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kami datang dalam doa dan penyembahan kepada Yesus pagi ini. Yang bisa bersama-sama. Jamah setiap kami Tuhan, Kau yang mengetahui setiap pergumulan hidup kami satu persatu. Bahkan sebelum kami ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah tahu isi hati kami. Dan biarlah pagi hari ini kami datang dengan berserah dan apa adanya. Kami tahu Tuhan, Kau yang terbaik buat hidup kami. Biarlah saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kuasa-Mu boleh mengalir memenuhi setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Umat-Mu Tuhan, terbaik. Umat-Mu Tuhan, ku yakin, yes. Kami berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita.
tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Kau berkati setiap kali Tuhan. Dan yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami semua sama-sama belajar. Tuhan, dalam puasa yang ingin merebut benih-benih firman itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang siap Tuhan. Ditaburi benih-benih firman dan kami serenungkan dan kami lakukan dalam hidup kami apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati firman dari awal sampai selesainya. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim Mimbar yang sudah melayani dan worship. Tuhan Yesus memberkati. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Saya senang sekali bisa berada kembali di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa ya. Saya waktu dulu sebelum pandemi pernah juga beberapa kali menyampaikan firman Tuhan di sini ya. Saya perkenalkan ulang kembali ya. Mungkin supaya merefresh saja. Nama saya Lady Pasiari Suara. Ya, saya senang sekali bisa hadir kembali ya. Kita beribadah secara onsite lagi gitu ya. Karena secanggih-canggihnya teknologi paling enak ibadah bareng-bareng gini kan Bapak Ibu ya. Kumpul sama saudara seiman gitu. Ya, sangat bersyukur sekali saya bisa hadir di sini. Terima kasih tim Mimbar di sini yang memberikan kesempatan. Nah, pada hari ini tema saya agak seperti itu ya, yaitu adalah neraca serong. Ya, Bapak Ibu, ternyata bukan suami atau istri aja ya yang bisa serong. Ya, tapi juga itu neraca juga bisa serong. Nah, kalau zaman dulu neraca itu adalah timbangan, ya, timbangan. Bapak Ibu di sini kalau boleh tahu ada yang jualan di pasar, jual beras, biasanya apa yang jual ikan gitu ya. Itu biasanya menggunakan timbangan. Tapi kalau neraca zaman sekarang, mungkin Bapak Ibu ada yang kerja di kantor bagian akuntansi gitu ya, atau keuangan, finance, biasa kan harus disuruh bikin neraca, ya kan? Neraca keuangan, neraca bulan sekali atau akhir tahun, tutup tahun gitu ya. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang neraca serong itu seperti apa, ya. Boleh diklik, ini ada ayatnya. Oh, ini belum diedit ya. Ada ayatnya ini Amsal 11 ayat 1 ya. Amsal 11 ayat 1 dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, ya. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, apa sih nih korelasinya dengan Roh Kudus? Kita sedang menanti ya. Di sini ada Bu doa 10 malam. 10 malam ada ya. Nah, sedang menanti pencurahan Roh Kudus ya kan? Setelah Tuhan Yesus naik, ya kita mengenang kembali tapi waktu itu murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen pada waktu itu berdoa 10 malam di kota Yerusalem. Dan pada hari ke-10 nanti kita merayakan Pentakosta ya. Nah, ada nanti hubungannya ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, di situ kan tadi dikatakan ada batu timbangan ya. Nah, Amsal ini ditulis oleh orang terpintar di seluruh dunia ya. Siapakah dia? Ya, betul. Orang terpintar di seluruh dunia, Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini. Nah, di situ dikatakan bahwa neraca yang serong adalah kekejian. Maaf, boleh di ya, Pak. Neraca yang serong itu ada kekejian. Maksudnya Tuhan itu nggak suka. Kekejian itu kejahatan di mata Tuhan ya. Kita boleh next slide-nya. Ya. Ada 2 ayat. Yang pertama Amsal 20 ayat 10 kita baca bareng-bareng ya. Kalau Bapak Ibu bisa kelihatan sudah ada di depan. Kita baca bersama-sama Amsal 20 ayat 10. 1, 2, 3. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kebencian bagi Tuhan. Nah, jadi ada lagi yang dikatakan bahwa kalau batu timbangannya ada 2 macam, yaitu ada kekejian bagi Tuhan. Kita kan yang jangan kita bingung nih, apa sih maksudnya? Karena kita udah nggak pakai timbangan lagi, benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau dalam jual beli kita kan tinggal pakai apa tuh?
online ya. Misalnya nih, sekarang kan udah banyak nih toko-toko online mau beli sayur ya kan, beli buah. Kita kan nggak tahu itu sekilo apa bukan, yang pasti kita klik sekilo, ya kita percaya aja yang datang sekilo gitu kan. Nah tapi kalau di zaman dulu Bapak Ibu ternyata setiap orang itu punya balik timbangan gitu. Gunanya apa? Kalau kita ke pasar melakukan jual beli, ini dulu ya masyarakat zaman dulu, kita bawa sendiri nih, misalnya contohnya balik timbangannya. Nanti kita mau beli apa misalnya, beli buah, beli apel, ya kita taruh sendiri gitu. Ini sekilo tuh segini gitu. Ya contohnya kira-kira ya, tapi zaman dulu tentu saja tidak menggunakan kilo. Nah, ternyata raja terpintar di dunia ini, Raja Salomo itu menulis Amsal ini, dia melihat dari ini zaman dulu ya, hukum Taurat di zaman Perjanjian Lama di kitab Ulangan pasal 25 ayat 13 sampai 15 itu sudah tertulis. Dikatakan jangan ada di dalam pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dari Ulangan 25 ayat 13 sampai 15. Jadi ternyata zaman dulu itu ya, orang-orang bisa curang itu dengan cara memiliki dua batu timbangan yang berbeda. Ya, misalnya saya mau membeli apel, saya pakai timbangan batu yang lebih berat Bapak Ibu, supaya ketika saya beli dapatnya lebih banyak. Tapi ketika saya menjual atau saya memberi gitu ya, saya pakai timbangannya ini nih batunya yang lebih enteng, lebih ringan ya, sehingga saya mengeluarkannya lebih sedikit. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata zaman dulu ada praktek kecurangan seperti itu. Makanya Tuhan marah, Tuhan gak suka ya. Tuhan bilang itu ada kekejian buat saya. Nah itu Perjanjian Lama ya. Ada satu perikop, satu cerita di Perjanjian Baru, yaitu Lukas 19 ayat 45 sampai 48 ya, tentang judul perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Nah Bapak Ibu pasti udah tahu ya cerita ini ya. Tuhan Yesus tahu datang ke bait Allah, dia marah, dia bongkar semua dagangan pedagang-pedagang di situ, dia balik-balikin mejanya ya, dibalik-balikin meja, dia hancurkan semua dagangan mereka. Nah apa yang terjadi di balik kisah ini? Apakah kita nggak boleh jualan di gereja gitu ya? Wah orang Kristen nggak boleh jualan di gereja, atau Tuhan marah? Bukan seperti itu ternyata Bapak Ibu ya. Jadi ya ada ceritanya di balik ini, kenapa Tuhan Yesus itu marah gitu. Nah kita tadi di bawah saya lihat ya, turun dari Grab mobil, ini ada Indomaret atau Indomaret, terus ada yang jualan kue, jualan atau mie ayam. Tapi saya paling suka kesini, Bapak Ibu tahu kenapa? Banyak yang jual apa tuh? Nasi campur. Karena di daerah saya jarang gitu, kali itu jarang. Tapi di sini sepanjang jalan ya Ibu ya, kanan kiri mantap. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh ada yang jualan di gereja gitu ya. Juga misalnya youthnya, mau cari dana nih gitu ya, jualan apa, atau kaum wanita mau cari dana, kan biasanya jualan ya, jualan makanan atau nggak boleh itu berarti. Nah bukan seperti itu, tapi ternyata di balik kemarahan Tuhan Yesus ini ada, ya boleh dikit lagi, ada dua alasannya ya. Nah yang pertama itu ya, yang pertama dulu ya, menjual ternak. Mereka pedagang-pedagang itu menjual ternak untuk persembahan dengan alasan sesuai standar hukum Allah. Jadi kita kalau baca kitab Bapak Ibu ya, kita harus belajar, kita harus bedah. Jangan semua samakan dengan zaman sekarang ya, karena kitab ini ditulisnya pada masa lampau. Jadi kita harus agak sedikit menggali kebiasaan orang pada waktu itu apa sih gitu. Nah jadi pada zaman dulu, ini latar belakangnya aja dulu ya, saya ceritakan sedikit. Yerusalem itu adalah bait Allah terbesar ya, di Yerusalem. Kalau yang sekarang bilangnya apa? Gereja ya, gereja itu bait Allah. Jadi yang terbesar
gitu. Nah, di kota-kota lain kayak Galilea, ya Kapernaum, Samaria dan sebagainya, itu kan di luar kota Yerusalem, ya kan? Nah, jadi 1 tahun sekali itu ketika ada perayaan, orang-orang dari kota-kota yang lain itu datang ke Yerusalem untuk beribadah bersama-sama di Bait Allah itu yang terbesar. Nah, kalau di kota-kota mereka itu ada juga gereja-gereja juga namanya dulu sinagog, ya. Gereja-gereja kecil gitu, sinagog namanya. Nah, setahun sekali mereka kumpul di Bait Allah besar di Yerusalem. Nah, setiap setahun sekali itu mereka harus diwajibkan membawa persembahan. Persembahannya itu dalam bentuk hewan ternak, ya. Bukan kayak sekarang, sekarang jangankan itu ya Bu, amplop ya, sekarang lebih canggih lagi. Tinggal scan QR, ya kan? Kita bawa persembahan di rumah Tuhan tinggal gitu ya. Nah, jadi bisa kalau zaman dulu harus membawa korban persembahan dalam bentuk binatang. Yang paling kaya itu binatang ternak ya, yang paling kaya itu bisa kerbau, sapi, yang sedang-sedang aja bisa kambing, domba gitu. Tapi yang keadaan ekonominya paling sulit itu tetap wajib membawa korban persembahan berupa burung merpati ya, atau burung tekukur gitu ya, harus dibawa dalam bentuk hewan ternak. Nah, nanti sampai di dalam itu akan disembelih oleh imam di atas mezbah. Nah, itulah korban persembahan. Zaman dulu agak ribet ya Bapak Ibu ya untuk memberikan persembahan. Nah, jadi pedagang-pedagang ternak itu, ya, misalnya saya bawa nih jauh-jauh dari Galilea, misalnya saya bawa kambing gitu ya atau domba. Tahu-tahu di Yerusalem disetop sama imamnya di depan pintu. Coba lihat dulu hewan ternak kamu kayak gimana. Nah, jadi imam-imamnya ini udah kong kali kong sama pedagangnya. Imamnya bilang, ini domba yang kamu bawa kurang bagus nih, kurang memenuhi standar, ini nggak bisa nih untuk dijadiin persembahan. Nah, saya misalkan udah jauh-jauh datang dari kota lain, tahu-tahu persembahan saya ditolak, nggak mungkin dong saya pulang lagi ambil dulu, ya kan? Yang lain yang punya saya, mau saya beli di situ. Setiap kali kok sama pedagangnya. Nah, jadi pedagang-pedagangnya itu menjual hewan ternak yang katanya itu sesuai dengan standar. Padahal itu udah permainan di belakang dengan imam-imam yang ada di situ. Nah, itu dosa yang pertama ya. Mereka bisa menjual ya hampir 20 kali lipatnya. Ya, misalnya harga satu domba sebenarnya 1 juta. Tapi domba yang saya bawa nih katanya nggak jelek, nggak boleh. Saya harus beli di situ dengan harga 20 kali lipat, 20 juta gitu. Nah, uangnya itu kemana? Tentu dibagi dua antara pedagang dan imam-imam yang ada di situ. Nah, itu yang pertama ya, dosa yang pertama. Lalu yang kedua, udah harga hewan ternaknya itu dimahalin. Yang kedua itu harus tukerin uang dulu. Kalau mau beli nggak bisa pakai duit atau mata uang Romawi ya. Kalau dulu mereka pakai mata uang Romawi yang ada gambar kaisarnya kata Tuhan Yesus. Nah, tapi mereka harus tuker ke mata uang Yahudi yang diterima di lingkungan Bait Allah. Jadi udah beli hewannya dimahalin, tuker uangnya juga diuntungin lagi. Wah, itu kira-kira berkali-kali lipat. Nah, praktek penipuan seperti ini membuat orang-orang yang datang dari jauh-jauh, dari Galilea, Kapernaum, Yeriko, Samaria gitu ya, mereka udah jauh-jauh, Bapak Ibu bisa bayangin datang, tanda kutip sampai di Bait Allah, berasa dirampok ya. Harus keluar uang. Mereka pada waktu itu taat sekali menjalankan firman Tuhan. Jadi mau nggak mau, kalau kita bilang, udah ngapain saya beli begitu, udah pasti ditipu-tipu nih, saya pulang aja. Kalau mereka nggak bisa, harus mereka teguh melaksanakan kewajiban mereka. Jadi mau nggak mau keluarin uang yang tidak sebanding dengan hasilnya gitu. Nah, tadi saya sudah sebut di awal ya bahwa pedagang-pedagang ini kerjasama ya sama imam-imam yang ada di situ. Dan ternyata semua ini diorganisir. Nah, ini ada mafianya ya. Di Bait Allah pun ada mafianya. Yaitu adalah, boleh diperiksa lagi. Nah, ini namanya, ini dia nih,
orang di balik semuanya ini adalah namanya Imam Besar Hanas. Imam Besar Hanas. Nah, Bapak Ibu boleh baca-baca ya, kalau di Lukas 32 itu diceritakan bahwa Imam Hanas lah yang dan Kayafas yang sedang menjabat sebagai imam besar di situ pada waktu itu ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus hidup, yang menjabat sebagai imam besar di Bait Allah itu namanya Imam Hanas. Nah, beliau adalah mertuanya dari Imam Kayafas. Ya, jadi makanya ketika Tuhan Yesus ditangkap mau disalib, itu kan dibawa ke Kayafas dulu tuh, ya kan? Dan karena udah pernah diobrak-abrik sebelumnya Imam Hanas dan Kayafas ini, makanya mereka benci banget sama yang namanya Yesus. Artinya itu ya, akhirnya mereka bilang Yesus ini bersalah, Yesus ini menghina, menghujat Allah. Padahal mereka kesel nih, ada dendam tersembunyi karena Tuhan Yesus pernah mengobrak-abrik, istilahnya permainan licik mereka gitu. Nah, Imam Besar Hanas ini yang mengkoordinir ya semua yang terjadi di Bait Allah pada waktu itu, sehingga Tuhan Yesus itu marah. Wajar Tuhan Yesus marah ya. Sekali lagi bukan berarti nggak boleh dagang di gereja ya. Kita berdagang cari keuntungan nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi tidak melakukan dosa atau praktek-praktek yang seperti dilakukan oleh Imam Besar Hanas dan anak buahnya dan juga pedagang-pedagang yang sekitar itu gitu. Nah, kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali. Kalau Bapak Ibu ingat di Perjanjian Lama itu ada namanya Imam Eli. Waktu itu yang si Samuel kecil tinggal di rumahnya, itu dia juga merupakan imam ya. Punya 2 orang anak. Nah, 2 orang anaknya Imam Eli ini sama. Kalau dulu mereka benar-benar terang-terangan. Mereka kan imam ya. Anak imam juga dulu dapat jabatan imam juga ya, membantu imam gitu, pelayanan juga kan orang Lewi, sekeluarga melayani. Nah, di depan gereja itu korban bakaran yang dipersembahkan itu udah dipotongin dulu sama dia bagian-bagian yang terbaik. Nah, dari domba nih, yang bagian terbaiknya apanya, misalnya lemak-lemaknya yang terbaik itu udah dipotong dulu, diambil gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan di sini bukan berarti sama sekali bukan berarti Bapak Ibu harus hati-hati ya sama gembala di sini bisa melakukan. Enggak, Bapak Ibu sama sekali enggak. Saya percaya ya setiap gereja ya, di sini ya itu melakukan hal yang benar gitu ya. Tapi yang mau menjadi poin saya pada pagi hari ini adalah ini Bapak Ibu ya. Apabila di Bait Allah aja ada terjadi praktek-praktek seperti itu, apalagi kalau di luar, benar nggak Bapak Ibu ya? Apalagi kalau di luar. Nah, tadi 2 batu timbangan ini Tuhan kasih tahu kita bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang cuma punya 1 batu timbangan aja. Maksudnya apa Bapak Ibu, 1 aja? Di zaman sekarang ya, kita di gereja berbuat apa? Kita bawa keluar, kita bawa ke keluarga kita sama apa yang kita lakukan di gereja, kita lakukan juga di rumah tangga kita. Kalau kita bawa ke sekolah nih batu timbangan, sama juga. Itu juga. Kalau kita bawa ke tempat kerjaan, tempat usaha dagang kita, sama 1 batu timbangan itu. Jadi maksudnya Tuhan mengajarkan kita untuk berintegritas. Ya, kadang-kadang orang-orang itu terlihat suci, holy gitu ya. Hanya 1 jam, 2 jam seminggu sekali. Itu hari Minggu ya. Lalu ketika udah hari Senin, udah kembali ke aktivitas, sekolah, kerjaan, anak-anak Tuhan punya batu timbangan yang lain gitu. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, bukan berarti saya yang sudah paling benar, paling sempurna, bukan. Saya pun masih dalam tahap belajar sama seperti kita semua ya. Tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas, jujur, di gereja jujur, di rumah tangga jujur, ya, di sekolah kita jujur, di kantor jujur, pekerjaan semua jujur. Nah, Bapak Ibu, dimulai dari keluarga. Kira-kira istri atau suami-suami yang ada di sini tahu nggak berapa pendapatan pasangan kita? Ya, jangan kalau
prinsipnya istri kan, saya istri juga ya, saya udah punya 2 orang anak. Istri itu kan uang suami, uangku juga ya. Tapi kalau uangku juga. Ya. Nah, kadang-kadang suka ngumpet gitu ya. Apa namanya, dari pasangan kita dapat pendapatan berapa nih, ngumpet-ngumpet buat beli skincare gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi ya boleh diklik selanjutnya. Kita mau relate dengan zaman sekarang ini, ya jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya 2 batu timbangan ya. Ini contoh-contohnya aja ya. Ini nggak mungkin kan kita bawa batu timbangan yang asli. Tapi apa ya sih yang bisa kita hindari? Korupsi waktu ya. Korupsi waktu bisa di tempat kerja seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa kerja di perusahaan A ya. Tapi sambil mengerjakan urusan pekerjaan yang lain, sehingga dapat dari gaji dari perusahaan A juga, tapi waktunya kita pakai untuk kerjain pekerjaan yang lain gitu, dapat pendapatan dari yang lain juga gitu ya. Misalnya nih, sambil kerja di perusahaan A sambil ojek online gitu ya kan, padahal kita masih jam kerja nih di perusahaan A, tapi kita nyambi gitu. Itu namanya korupsi waktu. Nah, termasuk juga di gereja ya. Misalkan kita lagi beribadah nih, semua lagi memuji menyembah Tuhan, tahu kita bisnis dulu nih. Karena bisnis pakai ini bisa ya, bisnis dulu, sehingga kita kehilangan fokus dalam ibadah kita. Itu juga namanya korupsi waktu. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, tapi kalau hal ini terus kita biarkan, ya, kita ini akan menimbulkan kekejian bagi Tuhan. Kita akan menyebabkan Tuhan itu marah sama kita, gitu ya. Yang kedua, dalam berbisnis atau berdagang, mengeluarkan kata-kata yang tidak jujur. Memang betul kalau berdagang itu harus ada untungnya, betul. Tapi Bapak Ibu hindarilah kata-kata yang menipu. Maksudnya misalnya kayak gini ya. Ayo dibeli, dicuci gudang gitu ya. Hari ini terakhir diskon 90% gitu ya. Hari ini terakhir. Padahal besok dia jualan di situ juga. Bilangnya apa? Hari terakhir gitu. Besoknya lagi jual di situ juga, hari terakhir. Itu bohong namanya ya kan. Pakailah cara-cara marketing yang tidak menipu gitu ya. Saya juga jual rugi. Ini jual rugi nih, saya nih, ayo dibeli. Padahal besoknya jual situ lagi. Jual rugi kan, secara logika aja ya. Kalau jual rugi, ya rugi dong, pasti bangkrut dong. Kalau rugi kok besok bisa jualan lagi gitu ya. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita berdagang, berbisnis itu nggak apa-apa mencari keuntungan. Memang di situ kan pendapatan kita, tapi jangan sampai kita bertentangan dengan firman Tuhan ya. Lalu kalau yang masih sekolah dan kuliah nih, biasanya suka nyontek kan. Kalau lagi ulangan, di sini nggak ada karena ini hari Minggu ya. Besok hari Senin, nggak bercanda ya. Jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu, menyontek dan memberikan contekan. Nah, sama tuh ya, tidak jujur, tidak berbuat jujur ya. Sama aja kita memiliki 2 batu timbangan atau neraca yang serong gitu ya. Kalau di kuliah nih biasanya ada plagiarism, jadi disuruh bikin makalah, karya tulis, itu tinggal kopas aja dari Google ya. Kita buka web ini, copy 1 halaman terus paste gitu ya di karya tulis kita tanpa menyertakan sumbernya. Nah, hal seperti ini, wah itu gampang banget. Karena apa Bapak Ibu, saya tahu begini karena saya juga dosen ya. Kalau ketahuan anak-anak yang suka copy paste dari Google itu ketahuan, sama yang benar-benar ngetik bahasa mereka sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari. Juga menyuap ya, demi melancarkan apa kita kemauan kita gitu ya. Udah deh nih uang damainya misalnya kayak gitu. Kita ditilang polisi gitu ya. Jadi Pak damai aja Pak gitu ya. Nah, itu termasuk tindakan-tindakan yang tidak jujur. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar ya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup lurus, hidup benar di dalam Tuhan, karena Tuhan nggak suka kalau kita memiliki
habislah kita ya. Kalau bisa hindari, jangan sampai Tuhan itu marah sama kita. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir begini, zaman sekarang kalau misalnya kita nggak melakukan tipu-tipu dikit, kitanya malah untung, ya kan? Kita berbisnis kalau nggak begitu kitanya malah rugi. Kata siapa Bapak Ibu? Ya, memang pedagang-pedagang yang menipu itu terkesan mendapatkan hasilnya saat itu juga. Pelajar-pelajar yang menipu, ya misalnya copy paste dan sebagainya, itu kayaknya hasilnya tuh bagus gitu ya. Kayaknya tuh hasilnya bisa berasa pada saat itu juga. Tapi dalam jangka panjangnya gitu. Bapak Ibu pernah nggak merasa ketipu nih di dagang online atau apa gitu? Pasti Bapak Ibu nggak mau lagi kan belanja di situ, benar nggak? Ya kan? Buat apa kita menipu orang? Wah kelihatannya untung besar, tapi udah pada saat itu aja nggak ada langganan. Padahal kalau pedagang kan yang dicari langganan kan. Nah kalau kita jujur, kita bersih di hadapan Tuhan, itu langganan pasti nggak akan enggak gitu loh, ya kan? Ini secara logika aja ya. Memang benar janji Tuhan itu memang benar. Seperti itu, kita buka lagi tidak ada di sini ya. Di Amsal pasal yang ke-11 itu kan tadi ayat 1 tentang neraca serong ya. Tapi ini janji Tuhan untuk orang-orang yang jujur ya. Ayat yang ketiga saya bacakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat 5, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan jujur, itu pasti berkat Tuhan ada di situ. Gitu. Dan sebaliknya, meskipun kelihatannya seolah-olah ya, misalnya pegawai di kantor, biasanya di bagian purchasing nih, ya, benar-benar kan bagian purchasing biasanya belanja gitu ya, terus ditanya notanya mau ditulis berapa gitu ya kan, biasanya gitu. Kalau kita jadi orang-orang yang jujur, percayalah atasan kita, pimpinan kita pasti bisa lihat gitu, dan kualitas kejujuran kebenaran itu melekat dalam diri kita sehingga orang-orang semua percaya. Nah itu kan yang paling penting ketika kita dipercaya melayani Tuhan kan di gereja gitu, kita dipercaya menjadi seorang istri atau seorang suami ya, bisa mengelola dengan baik, jujur, bisa dipercaya, itu pasti berkat Tuhan itu ada di situ ya. Kualitas kita sebagai orang yang punya integritas, punya kejujuran, itu pasti dicari sama banyak orang. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat lowongan kerja, yang dicari orang yang apa? Jujur kan? Ya kan? Ya kan? Rata-rata lowongan kerja ada kata jujur semua. Yang dicari orang yang jujur, orang yang jujur. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Di gereja kita baik, di rumah tangga kita pun sama, ya. Di sekolah kita pun sama, kita melakukan hal-hal kebaikan. Nah, di sini ya, relasinya dengan Roh Kudus apa? Memang untuk menjadi sempurna sama yang seperti Tuhan mau, itu gampang apa susah? Ya mudah ya Bapak Ibu. Saya mengalaminya sendiri dari hal-hal kecil saja. Nah ini minggu yang lalu sedikit cerita ya, biar kita santai. Itu biasanya kalau hari Minggu kami ibadahnya pagi. Kita jam 11-12 ini udah selesai ibadah gitu ya. Jadi dari jam 12 ke atas saya biasanya ajak anak-anak saya. Jadi biasanya kita quality time gitu. Karena Senin sampai Jumat, Sabtu kan udah sibuk kerja, Minggu sekolah, ya nggak ketemu. Jadi kita biasa tiap minggu itu jalan-jalan. Nah kemarin kita jalan-jalan ke suatu mall, mau pulang beli McD dulu, take away ya, mau pulang gitu. Adalah Happy Meal, biasa anak-anak kan Happy Meal yang dapat mainan. Nah, saya kan biasanya banyak pilih mainannya mau yang mana, udah diambil tuh sama anak saya gitu. Atau nyampe rumah ternyata di tempengan Happy Meal itu ada lagi mainannya, dua lagi. Nah saya ada 2. Terus saya bilang ya, itu kebetulan mallnya itu agak jauh gitu dari rumah saya, mallnya agak jauh. Terus saya bilang, itu gimana nih? Hal kecil ya sebenarnya kalau menurut kedagingan saya, lumayan nih
mainan dulu aja, lumayan nih tambahan buat anak-anak saya gitu. Ya tapi saya pikir ya, mau berbuat tentang kejujuran kok kayaknya nggak jujur. Tapi benar Bapak Ibu, saya ngerasain dilema gitu. Dilemanya apa? Satu, jauh banget itu mallnya dari rumah saya. Kalau saya mau balikin, berarti kan harus keluarin waktu lagi, keluarin ongkos lagi, keluarin tenaga lagi kan. Hanya untuk balikin, ya paling dua mainan itu harganya berapa sih gitu kan. Tapi karena ya itulah tadi ya Bapak Ibu ya, memang jadi jujur itu susah gitu. Saya tuh merasakannya susah. Kadang-kadang menjadi orang yang benar itu butuh perjuangan ekstra. Akhirnya mau nggak mau saya balikin lagi gitu. Karena di sini nih nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman di hati saya. Itu bukan hak kamu, balikin gitu. Meskipun hanya dua mainan gitu, tapi tetap besoknya saya pergi lagi, ya pergi lagi mau mengembalikan. Dan setelah mengembalikan, kalau rasanya lega gitu ya, nggak ada hutang gitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama minta, ya kita doa 10 malam, kita minta curahan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Itu yang berbisik di hati saya itu adalah Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu pernah nggak merasakannya juga, ya kan? Mau nih melakukan hal yang tidak jujur, kayaknya di sini kok, aduh sejahtera banget ya. Nah, itu adalah Roh Kudus. Bapak Ibu harus peka, harus dengar apa yang Roh Kudus katakan, ya. Jadi, ya, itu Roh Kudusnya membimbing kita, ya, yang mengajari kita segala perintah Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan, dia ingatkan kembali setiap hari. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus, karena kita dengar khotbah hanya seminggu sekali, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi Roh Kudus itu menyertai kita setiap jam, setiap detik, kemanapun kaki kita melangkah, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Karena suka ngingetin, jangan kamu lakukan itu bukan hak kamu, gitu kan? Jangan jadi orang yang suka bohong dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya kita menerima Roh Kudus ya. Saya harap Bapak Ibu semua bisa sungguh-sungguh ya. Kalau ada doa, mari kita sama-sama ikut doa malam gitu ya, 10 malam kita menantikan curahan kuasa Roh Kudus. Sebenarnya memang Roh Kudus itu sudah ada ya dalam diri kita. Roh Kudus itu sudah ada, tinggal gimana kita mengaktifkannya kembali gitu. Nah dengan doa ini ya biasanya ya sama aja kalau kayak kita memang mencintai pasangan kita setiap hari ya kan, tapi kan ada momen Valentine yang dimana kita lebih mesra lagi gitu kan, kembali diingatkan lagi. Nah sama momen Pentakosta ini juga seperti itu. Memang bukannya kita nggak punya Roh Kudus, bukan, kita udah punya di dalam diri kita. Tapi momennya ini kita kembali gitu ya, bermesra-mesraan dengan Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus kembali melawat kita, menjamah kita, membersihkan kita, dan mengingatkan kita dari hal-hal yang salah gitu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama minta pertolongan dari Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang susah nih. Kalau kita sendiri kerjain, kita nggak akan mungkin bisa ya Bapak Ibu. Kalau jadi orang jujur itu belum tentu jujur ya. Jadi misalnya kita nggak bisa nih ngerjain ulangan, tapi kita mau jujur, dapat nilai jelek ya kan. Kita mau jujur nih sebagai karyawan, tapi didesak sama sekitar kita, sok suci lo, ya kan, sok bener lo, udah dikit-dikit mah nggak apa-apa gitu. Itu banyak tantangannya, cobaannya banyak. Tapi dengan Roh Kudus kita mampu mengatasi semuanya. Kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas, ya. Kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Sehingga Tuhan nggak marah. Dan ketika kita menjadi orang yang jujur, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Biar kita tadi bilang orang yang jujur dipimpin oleh jalan kebenarannya. Pasti dalam hidup kita Tuhan berkati orang-orang jujur dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Saya sedang mengisi ke depan kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujiannya. Mengenal firman
kami lewat Roh-Mu yang kudus. Terus menguatkan kami dengan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak terang yang menyatakan kemuliaan-Mu